Halo sahabat Aka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di segmen akuntansi lembaga keuangan syariah, kali ini kita akan membahas akuntansi wadiah atau yang bisa lebih kita kenal dengan dana titipan. Nah, seperti apa ya penjelasannya sahabat Aka? Mari kita simak bersama-sama. Audio Jungle. Nah, intinya, sahabat Aka, wadiah ini adalah bentuk dari perhimpunan dana. Nah, wadiah ini adalah titipan dari satu pihak, baik dia individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika penyimpan itu menghendaki. Nah, kalau kita berbicara tentang akuntansi perbankan syariah dengan objek perbankan, ketika teman-teman menjadi nasabah bank syariah dan menabung, nah uang yang teman-teman tabung itu adalah disebut dengan wadiah atau titipan teman-teman untuk dijaga uangnya ke bank. Nah, tujuannya apa sih kita nabung atau kita titip uang itu? Adalah untuk menjaga keselamatan barang dari kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Nah, kalau kita nyimpan uang di bank itu jauh lebih aman dibanding kalau kita nyimpan uang di rumah. Risiko kecuriannya lebih besar. Kemudian kalau tiba-tiba kebakaran sulit untuk cari penggantinya. Sedangkan kalau kita simpan dana kita di bank itu dijamin sampai dengan beberapa M seperti itu. Nah, kalau sifatnya dan yang kita tabung itu sifatnya wadiah atau titipan, maka atas dana yang kita titipkan itu kita tidak mendapat imbalan dari pihak bank. Jadi tidak dapat pembagian nisbah lah dari bagi hasil dari aktivitas perbankan. Nah, sahabat Aka, transaksi wadiah ini memiliki rukun. Pertama, barang yang dititipkan bisa berbentuk barang, uang, dan lain-lain. Orang yang menitip atau penitip, kalau di perbankan berarti harus ada nasabah, kemudian ada banknya. Orang yang menerima ini titipan, ini disebut bank. Kemudian harus ada ijab kabul atau serah terima. Nah, sahabat Aka, wadiah ini ada dua macam ya sahabat Aka. Yang pertama wadiah yad al-amanah. Ini karakteristiknya adalah barang titipan murni, di mana orang yang menitipkan itu tidak boleh mengelola atau tidak boleh memanfaatkan atas barang tersebut. Dan kalau misalnya si yang nitip ini mau butuh barangnya atau uangnya itu harus segera. Jadi tidak boleh ditunda-tunda. Dan si penerima titipan ini sangat tidak bertanggung jawab kalau misalnya ada kerusakan yang terjadi. Nah, sebagai imbalannya si yang menerima penitipan ini dikenakan atau mendapat biaya titipan. Artinya penitip itu memberikan imbalan ke ya, orang yang dititipkan. Intinya sih dalam yad al-amanah ini si tempat yang dititipkan itu tidak boleh memanfaatkan barang tersebut. Artinya ya kalau kalau kita titip motor ya motor itu tidak boleh digunakan, dibiarin aja gitu. Nah, wadiah yad al-damanah ini adalah salah satu atau karakteristik yang kedua ya sahabat Aka. Nah, ini berbeda dengan yad al-manah. Kalau yad al-manah ini tidak diizinkan untuk mendapatkan manfaat atau mengambil manfaat, nah damanah ini kebalikannya. Si penerima titipan ini diizinkan untuk mengambil manfaatnya atau menggunakan. Nah, contohnya kalau saya nitipin motor, nah orang yang saya titipkan ini boleh nih manfaatkan motor saya. Misalnya nih untuk
dia ngojek atau apa. Nah, tetapi kalau misalnya ada kerusakan, itu menjadi tanggung jawab dari penyimpan. Nah, kemudian semua keuntungan dari titipan tersebut itu juga menjadi hak dari penerima titipan. Dan kita bisa dapat bonus si penitip ini, tapi tidak menjadi syarat. Tetapi biasanya dapat nisbah bagi hasil untuk diperbankan seperti itu. Nah, bagaimana sih standar akuntansinya untuk wadiah ini? Sahabat AK, pengakuan dan pengukuran yang pertama, dana investasi itu tidak terikat. Diakui sebagai investasi tidak terikat pada saat terjadinya sebesar jumlah yang diterima. Artinya di sini investasi yang tidak terikat ini dicatat saat terjadi. Berarti kita menggunakan accrue. Kalau katakanlah ada titipan 5 juta. Nah, diakui saat itu juga sebesar 5 juta. Nanti kita ada contohnya ya, sahabat kakak. Yang kedua, bagi hasil dari investasi yang tidak terikat ini dialokasikan pada bank dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Nah, atas investasi yang tidak terikat ini atau wadiah ini, kategori kalau kita ukur itu dalam akuntansi kategorinya investasi tidak terikat ya, sahabat akak. Artinya ini boleh digunakan atau boleh dimanfaatkan oleh bank. Nah, karena ini dana kita dimanfaatkan oleh bank untuk investasi yang lainnya, maka kita sebagai pemilik dana itu juga berhak atas nisbah atau bagi hasil yang sudah disepakati antara bank dan nasabah. Biasanya ini ada nih angkanya ketika teman-teman menjadi nasabah bank syariah. Kemudian ada kategori juga bagi hasil mudharabah. Nah, ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu bagi profit sharing, artinya bagi pendapatan, kemudian risk sharing atau berbagi juga dengan risiko. Nah, disinilah uniknya dari perbankan syariah. Jadi tidak hanya berbagi untung, tapi juga berbagi rugi. Nah, kalau rugi, nasabah dan bank menanggung bersama-sama, seperti itu. Nah, bagaimana penyajiannya ya, sahabat AK? Nah, penyajian dari dana titipan ini, kategori pembiayaan mudharabah atau mutlaqah yang diterima bank syariah itu nanti akan disajikan dalam neraca, artinya dalam pelaporan posisi keuangan yang merupakan unsur dari investasi tidak terikat. Posisinya di pasipa. Posisinya di pasipa antara kewajiban dan ekuitas. Nah, investasi yang tidak terikat ini adalah dana yang diterima oleh bank dengan kriteria. Yang pertama ini kriterianya ya, sahabat AK, bank mempunyai hak untuk menggunakan dan menginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur semuanya. Misalnya ada 1.000 nasabah, campur semuanya. Tapi kan ada nominalnya ya, kita bisa ketahuan. Kemudian keuntungan dan kerugian dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati. Kalau misalnya 20-80, nah dibagi tuh. Kalau untungnya 100 ya bagi. Misalnya bank dapat 80, kita dapat 20, bagi lagi. Begitu juga kalau rugi, bank tanggung 80, kita tanggung 20. Nah, misalnya seperti itu. Dan bank di sini tidak memiliki kewajiban secara mutlak untuk mengembalikan dana tersebut jika misalnya mengalami kerugian. Karena tadi sifatnya itu risk sharing, tidak hanya profit sharing. Nah, bagaimana sih pengungkapannya? Pengungkapan dari dana wadiah atau investasi tidak terikat ini sangat tergantung pada geografis dan periode jatuh temponya ya, sahabat AK. Misalnya dalam satu periode akuntansi atau lebih. Nah, selain itu juga ada metode alokasi keuntungan maupun kerugian. Karena tadi prinsipnya itu profit sharing dan risk sharing, artinya bagi untung dan juga bagi rugi. Nah, bagaimana sih terkait dengan tingkat pengembaliannya? Nah, tingkat pengembalian dalam dana wadiah ini ditegaskan lagi bahwa sangat-sangat tergantung dengan nisbah dan hasil.
nisbah yang sudah disepakati dan hasil dari usaha. Apakah rugi atau untung? Ya kalau rugi kita bagi sama-sama, kalau untung ya kita juga bagi sama-sama. Nah ini salah satu contoh dari transaksi penambahan saldo rekening tabungan mudharabah. Ini katakanlah ya, sahabat tanggal 2 Juni 2020. Ini ada Bank Murni Syariah atau BSM cabang Jogja. Dia menerima setoran tunai pembukuan tabungan mudharabah atas nama Ursila sebesar 3.500.000. Ini tanggal 2. Kemudian tanggal 8 Ursila kembali menerima transfer cabang Solo. Ini jumlahnya 500. Tanggal 17 Ursila juga menerima kiriman dari nasabah Bank Peduli Syariah sebesar 1.500.000. Di tanggal 31 Juni, Ursila kembali menerima bagian hasil tabungan mudharabah dari BMM sebesar 20.000. Oke, coba kita cek ya gimana sih cara catatnya. Nah, di tanggal 2 Juni itu di posisi rekeningnya, ini rekening Ursila, ada penambahan kas. Ini posisi pencatatan bank ya, sahabat AK. Di debitnya itu ada kas karena bertambah, di kreditnya itu ada tabungan mudharabah Ursila sebesar dengan 3.500.000. Kemudian tanggal 8 tadi, Ursila dapat transferan sebesar 500.000 dari cabang Solo. Sama debitnya, kan ini cabang Solo transfer 500.000, kreditnya tabungan mudharabah 500.000. Ingat ya, ini posisi pada pencatatan di bank. Pada tanggal 17 tadi, Ursila juga menerima kiriman dari nasabah Peduli Syariah. Artinya ada transfer ya dari rekening Bank Indonesia itu 1.500.000, kemudian ada tabungan mudharabah di kredit 1.500.000. Nah, ini di tanggal 31 ada transaksi menerima bagi hasil. Ini posisi 20.000. Artinya di debitnya hak pihak ketiga atas bagi hasil itu 20.000, kemudian di kreditnya tabungan mudharabah sebesar 20.000. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya, teman-teman. Ini kalau misalnya ada pengurangan. Nah, ini transaksi pengurangan tabungan mudharabah. Ursila BMS menarik tunai. Di tanggal 7 Juni ternyata ada tarik tunai ini sebesar 1.500.000. Oke. Nah, transaksinya tabungan mudharabah Ursila itu berkurang di posisi tabungan Ursila dan di posisi bank itu kasnya berkurang sebesar 1.500.000. Nah, ingat ini posisi pencatatannya di bank ya, posisi bank, bukan posisi Ursila. Kemudian tanggal 11 Ursila mentransfer 500.000 dari rekeningnya. Kira-kira dapat ya debitnya, boleh teman-teman tebak bahwa debitnya itu nasabah Bank Solo, kemudian rekening tabungan mudharabah Ursila di debit, kemudian tujuannya itu ke rekening cabang Solo sebesar 500.000. Ini transaksi penambahan rekening giro. Kita coba satu. Di tanggal 1 Maret, ini BMS cabang Yogyakarta menerima setoran tunai pembukaan giro wadiah atas nama Torik sebesar 35 juta. Nah, ini posisinya kas bertambah di 35 juta dan rekening giro wadiah Torik itu 35 juta. Dan ingat ya, posisi debit dan kredit harus balance. Oke, teman-teman, demikian penjelasan saya mengenai akuntansi wadiah. Mudah-mudahan menjawab kebutuhan dari teman-teman. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya.
Terima kasih.